Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kali ini, setelah kemarin kita belajar tentang apa itu relasi dan apa itu fungsi, maka untuk kali ini kita akan belajar tentang notasi fungsi. Notasi fungsi biasanya dilambangkan dengan huruf kecil F, G, atau H. Apakah boleh menggunakan huruf yang lainnya? Boleh. Kita pakai huruf A, B, C, sampai Z, semuanya boleh sebenarnya. Cuma yang harus diberi catatan, jadi notasi fungsi itu tetap menggunakan huruf kecil, bukan huruf besar. Contohnya seperti ini. Jadi fungsi F, karena ini adalah huruf F, maka dibaca adalah fungsi F. Itu adalah memetakan X ke nilai X ke Fx. Jadi ini adalah domainnya, Fx ini adalah kodomennya. Jadi fungsi F di sini itu adalah memetakan nilai X ke Fx. Sama dengan notasi fungsi tadi. Apakah di sini harus selalu X? Tidak. Di sini tidak selalu harus X. Bisa A, B, C, sampai Z. Cuma yang umum digunakan dalam matematika itu adalah Fx. Ya, tuh. Untuk notasi fungsi seperti ini, itu kita bisa menuliskan rumus fungsinya. Contoh, misalnya di sini fungsi F itu memetakan himpunan dari domain A ke himpunan kodomain B. Dengan aturannya, fungsi F itu memetakan nilai X ke 2X. Maka rumus fungsi dari fungsi F ini bisa kita tuliskan, karena ini kita pakai F dan variabel X, maka di sini Fx, artinya fungsi F dengan variabel X itu sama dengan 2x, ya kan? Jadi nilai x di sini adalah domain dan fx itu adalah range-nya. Sekali lagi, nilai x itu adalah domain dan fx itu adalah range-nya, bukan kodomain loh ya. Berarti ini adalah range-nya. Nah, untuk menghitung nilai fungsi, berarti kita mencari nilai fx-nya yang ada di sini. Maka kita harus mengganti nilai x yang ada di sini dengan anggota domainnya. Baru kita dapat nilai fungsinya. Kita hitung. Contoh, misalnya kita punya rumus fungsi fx itu sama dengan 2x. Domainnya adalah x di mana x kurang dari atau sama dengan 5, x anggota bilangan asli. Ingat, n ini adalah lambang dari himpunan bilangan asli kelas 1, kelas 7, ya kan? Dan kodomennya itu adalah x di mana x kurang dari atau sama dengan 10, x anggota himpunan bilangan asli juga. Berarti bagaimana cara menghitung range-nya? Kita tentukan dulu domainnya. Sekali lagi, domainnya tadi adalah bilangan asli kurang dari atau sama dengan 5. Ingat, bilangan asli terkecil itu adalah 1. Maka anggota domain terkecil itu adalah 1. Kurang dari 5, maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5-nya ikut? Karena di sini ada tanda sama dengan. Ya kan? Terus untuk kodomennya gimana? Sama. Kodomen tadi adalah himpunan bilangan asli kurang dari atau sama dengan 10. Kalau bilangan asli kurang dari atau sama dengan 10, maka dia juga sama dengan ini dimulai dari 1. Cuma menjadi anggota kodomennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10 di sini ikut? Karena dia di sini juga ada tanda sama dengan. Ini domainnya, ini anggota kodomennya. Terus gimana mencari nilai range-nya? Tinggal kita masukkan. Untuk karena ini tadi mulai dari 1, maka x-nya kita ganti 1. Untuk x sama dengan 1, maka rumus fungsi tadi kita tulis fx sama dengan 2x. Ini kan. Nah,
Maka X yang ada di rumus fungsi ini semuanya kita ganti 1. Berarti F1 sama dengan 2 kali 1. Sama dengan 2. Lanjut ke anggota domain berikutnya setelah 1 berapa? 2. Maka untuk X sama dengan 2, maka untuk rumus fungsi Fx sama dengan 2x, maka F2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Untuk X-nya sama dengan 3, berarti Fx-nya sama dengan 2x, berarti F3-nya berarti sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Artinya apa? Berarti untuk nilai 1 di domain ini nanti, maka akan dipetakan ke 2, dipasangkan dengan 2 di kodomain. 2 dipasangkan dengan berapa ini? 4 di kodomain. 3 dipasangkan dengan 6 di kodomain. Terus selanjutnya sampai 4, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Sehingga untuk hasil range-nya, range di sini, maka range-nya sesuai dengan perhitungan kita, maka range untuk fungsi fx sama dengan 2x itu adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka di sini ditulis range fungsi adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Tuh. Nah, untuk memperjelas ini maka akan kita gambar dalam diagram panah. Kita tentukan dulu domainnya seperti tadi, tetap domainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini himpunan A-nya yang merupakan domain, kita isi dengan anggota domainnya 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya kodomain. Kodomain tadi anggotanya adalah bilangan asli kurang dari atau sama dengan 10. Maka anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita gambar juga kodomainnya. Himpunan B. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus kita ingat lagi fungsinya tadi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah memetakan dari X ke 2X, ya kan? Nah, maka 1 tadi sesuai perhitungan kita itu dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke 6, 4 dipetakan ke 8, 5 dipetakan ke 10. Sehingga range-nya, range fungsi ini itu adalah seperti tadi, tetap 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kita ingat lagi perhitungan kita yang ada di sini tadi, bahwa 1 dipetakan ke 2, ya kan? 1 ke 2, terus 2 ke 4, 2 ke 4, 3 ke 6, 3 dipetakan ke 6, 4 itu ke 8, 4 dipetakan ke 8, dan 5 ke 10. Maka ini adalah domainnya. 1 sampai 10 ini adalah kodomainnya. Range-nya yang kita hitung tadi itu adalah range-nya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Itu kalau kita gambar dalam bentuk diagram panah. Kalau dalam bentuk diagram kartesius gimana? Sama. Cuma di sini ada, karena di dalam diagram kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y. X-nya jelas. X-nya itu adalah nilai X di domain. Nah, Y-nya gimana? Y-nya itu sebenarnya sama dengan nilai Fx yang kita hitung tadi. Jadi nilai Y itu adalah nilai Fx yang kita hitung tadi. Nah, contohnya yang tadi misalnya domainnya seperti ini, tetap kodomainnya 1 sampai 10.
Range-nya tadi kan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, dari hasil perhitungan kita yang tadi, itu kita buatkan tabel. X-nya 1, 2, 3, 4, 5, ini domainnya. Terus kita buatkan tabel untuk kodomain, ini adalah hasilnya, range-nya. Range-nya tadi kan 2, 4, 6, 8, 10. Ingat tadi 1 dipetakan ke 2, 2 ke 4, 3 dipetakan ke 6, 4 dipetakan ke 8, 5 dipetakan ke 10. Maka untuk titik-titiknya kita dapatkan titik kalau dalam koordinat kartesius itu kan selalu x, y. Ya kan? Nah, y-nya itu adalah nilai fx-nya tadi. Kalau fx-nya 2, maka nilai y-nya adalah 2. Maka titiknya didapat 1,2. Kalau x-nya 2, y-nya 4. Fx-nya 4 karena fx-nya di sini tadi kita hitung adalah 4. Ya. Maka titiknya adalah 2,4. Kalau kita gambar, maka akan terjadi seperti ini. Ini adalah sumbu x, yang vertikal ini adalah sumbu y. Maka titik 1,2 di mana? Kita lihat 1 ini di x, 2 di y. 2,4, 3,6, 4,8 dan 5,10. Jadi ini perhitungan ini untuk menghitung, sekali lagi, untuk menghitung nilai fungsi kita cukup memasukkan nilai domain ke rumus fungsi, mengganti nilai domain ke rumus fungsi. Oke, jadi hasilnya nanti kalau digambar seperti ini. Ini yang berupa diagram panah. Ini yang berupa koordinat kartesius. Nah, itu tentang notasi dan rumus fungsi dan mencari nilai fungsi. Nah, ini ada contoh latihan. Misalnya suatu fungsi f dinotasikan x itu dipetakan ke 3x plus 1. Dengan domainnya x-nya anggota bilangan bulat dan kodomainnya y-nya juga anggota bilangan bulat. Maka nanti kita tentukan rumus fungsinya. Kira-kira apa di sini? Coba juga tentukan nilai f3, nilai f10 dan nilai fx untuk x sama dengan 0. Ini adalah untuk menguji pemahaman kalian tentang mencari nilai fungsi. Demikian tentang notasi fungsi, rumus fungsi, dan mencari nilai dari suatu fungsi. Kalau masih ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.